tetap waspada. Karena teknologi bisa melambungkan seseorang pada puncak kejayaan, dan teknologi juga bisa menenggelamkan seseorang ke dasar jurang kehancuran yang paling dalam. Ibnu Khaldun, cendekiawan abad pertengahan, di dalam kitabnya Al-Muqaddimah pernah mengatakan, pemuda yang tidak dididik oleh orang tuanya, maka ia akan terdidik oleh zamannya. Benjamin Fine di dalam bukunya 1 Million Daily Quick pernah mengatakan, generation who will one day become our national leader. Generasi muda adalah harapan bangsa. Baik dan buruknya suatu bangsa tergantung bagaimana kondisi pemudanya. Menyikapi situasi dan kondisi pemuda-pemudi kita saat ini, bahwa mereka lebih gemar tawuran daripada baca Al-Quran. Mereka lebih gemar untuk mabuk-mabukan daripada menyiapkan diri untuk masa depan. Nah, tidaklah Nabi Sulaiman alaihissalam menuliskan Bismillahirrahmanirrahim dalam suratnya surat Balqis, melainkan tunduklah manusia, jin, hewan dan angin kepadanya. Masya Allah. Awali amalan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah, supaya lebih berkah, akhirnya lebih indah, pahalanya bertambah, dinilai sebagai ibadah, mengurangi rasa resah, terhindar dari susah, dikerjakan dengan gairah, menghilangkan rasa gundah. Fa'u'tiyal ilma wal mulka. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam disuruh milih dua perkara, antara ilmu dan kedudukan. Apa yang Nabi Sulaiman pilih? Fakhtarul ilma. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fa'u'tiyal ilma wal mulka. Tapi Nabi Sulaiman dapat dua-duanya. Ilmunya dapat, kedudukannya dapat. Maka orang yang pengen kedudukan tinggi, orang yang pengen jabatan tinggi itu harus berilmu. Maka beda kalau misalnya orang yang pengen jabatan tinggi, kedudukan tinggi tapi nggak berilmu, nanti giliran disuruh ngurus beras malah nimbun beras, disuruh ngurus laut rame-rame jadi bajak laut, disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Bagaimanakah pengabdian seorang sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah yang tegar dalam memelihara ajaran Islam tentang berbakti kepada kedua orang tua. Di antara akhlak Abu Hurairah yang membawa pada kedudukan yang tinggi adalah karena baktinya kepada ibu. Tak kalah juga kesuksesan yang diukir oleh Imam Syafi'i karena tak pernah lepas daripada ketaatan kepada ibunya. Hadirin, mengingat betapa baktinya orang-orang dahulu pada orang tuanya, lantas bagaimanakah dengan realita anak-anak kita sekarang ini yang karena kesuksesannya lupa akan orang tuanya, mencaci ibunya, memaki ibunya, bahkan durhaka kepada ibunya, tanpa mereka sadari bahwa karena ibunya lah ia menjadi anak yang sukses, anak yang berguna, anak yang luar biasa. Hai orang-orang yang beriman, jika ada seseorang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Hadirin sahabat da'i milenial dimanapun Anda berada, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan kepada kita untuk selalu bersikap hati-hati, tidak gegabah, tidak tergesa-gesa dalam menerima sebuah berita, tapi selalu melakukan klarifikasi atau tabayyun secara seksama agar terukur kredibilitas sebuah informasi. Banyak sekali petunjuk bagi umat manusia. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, maka dia tidak akan tersesat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, aku tinggalkan kepada kalian dua hal, yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah.
Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Dengan membaca Al-Quran, kita jadi tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menjalani kehidupan. Sayangnya di zaman sekarang yang namanya generasi Z, banyak yang tidak peduli dengan hal ini. Mereka tidak ingin diatur. Hidup mah bebas, suka-suka gue dong.